Hari ini kita one on one session, kita kedatangan tamu very special. Ada Kang Futi di sini. Halo. Halo. Oke, jadi hari ini coba Kang Futi boleh ceritain background Kang Futi sedikit. Oke, saya dari Raya Flix. Jadi Raya Flix ini adalah salah satu servicesnya adalah marketing buat film. Jadi kita ngerjain beberapa kerjasama dengan berbagai PH, termasuk juga dengan Star Vision. Kita ngerjain marketing buat digital, buat film 172 Days, buat Sekawan Limo dan lain sebagainya lah kurang lebih. Keren-keren, karena dari kemarin kan kita udah ngobrol sama produser, sama editor gitu. Kayak ini tuh sesudah post production sebenarnya kan. Ini marketing, tapi itu salah satu hal yang menurut aku zaman sekarang tuh penting banget gak sih digital marketing gitu loh. Menurut Kang Futi digital marketing tuh sepenting apa sih dalam film industri di Indonesia sekarang? Oke, marketing digital ya. Mungkin hari ini ketika kita ngeliat di mana marketing ini sesuatu hal yang makin variatif gitu ya. Dulu ya tentu kalau marketing sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, di era dulu ya di broadcast gitu ya, di newspaper, di berbagai media yang tersedia di era itu. Hari ini mungkin ada media digital gitu ya, sosial media di mana orang tiap hari mengakses sosial media. Betul. Nah artinya juga ketika semua orang mengakses sosial media, artinya juga kita bisa berkomunikasi kepada calon audiens kita itu lewat sosial media. Nah kalau bisa dibilang penting, kalau kita ngelihat dari segi data gitu ya, hampir lebih dari 70% orang udah menggunakan sosial media itu dalam keseharian mereka gitu ya. Dari segi screen time ya mungkin proporsi yang paling sering dipakai oleh orang sosial media itu adalah Instagram, Betul. WhatsApp, TikTok, apalagi buat Gen Z ya. iya, dan lain sebagainya gitu kan. Artinya juga jadi satu tempat untuk kita mengkomunikasikan film kita. Nah, dalam film ini sendiri juga kita ngelihat kita berdasarkan tema, berdasarkan isu, berdasarkan berbagai hal yang kira-kira dibutuhkan oleh orang, yang kira-kira bisa engage dengan orang dan lain sebagainya. Dan media sosial hanya menjadi sebuah platform aja untuk menyampaikan film kita gitu. Kalau kita ngelihat misalkan kuat mana sih sosial media dengan word of mouth ya, tergantung materinya gitu ya. Kalau materi yang kita omonginnya memang bisa kita crafting di sosial media untuk bisa dikomunikasikan, itu di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya, ya kita menggunakan itu. Tapi juga penting banget ketika orang ngelihat konten di sosial media, nyari tahu tentang filmnya dan kemudian ngedengerin berbagai pengalaman orang nonton dari film itu sendiri gitu. Jadi artinya media komunikasi ini banyak sekali yang bagaimana kita bisa membuat orang makin tahu tentang produknya gitu, tentang filmnya. Betul, betul. Ya. Kang Futi boleh sedikit kasih tahu perjalanan Kang Futi bisa sampai sekarang ke marketing film juga, dan dengar-dengar juga udah invest dan produce film-film sendiri juga nih. Boleh diceritain sedikit gak backgroundnya dari mana sih sebenarnya itu semua? Oke, ini menarik. Jadi Reflex itu pertama dibikin tuh tahun 2016. Kalau misalkan sekarang banyak sekali orang yang berpikir bahwa masuk industri film, bikin PH dan lain sebagainya harus bikin film. Nah maka dulu kita berpikir kalau kita bikin film, kita gimana ya ngejual film ini gitu. Kira-kira kalau kita punya film tuh bagaimana kita bisa mempunyai target berapa penontonnya dan lain sebagainya. Di situ yang jadi membuat kami berpikir kayaknya kita harus belajar hal lain di luar memproduksi film itu sendiri. Nah akhirnya kita belajar marketing, kemudian kita bekerja sama dengan Rapi Film pada saat itu. Kita ada 1-2 film yang kita coba explore dan lain sebagainya. Dan akhirnya membuat kita juga jadi paham, oh begini nih cara marketing. Oh begini nih cara bioskop punya mekanisme dalam menayangkan filmnya dan lain sebagainya. Reflex sendiri kita berfokus pada marketing, distribusi dan juga investment. Yang kita lakukan adalah mendevelop cerita dari perspektif market. Jadi kalau misalkan ada satu film misalkan dari Star Vision misalkan, film itu kemudian kita diskusiin kira-kira market akan engage nggak dengan isu ini, kira-kira market akan relate nggak dengan isu ini dan seterusnya gitu. Nah maka kalau bisa dibilang perjalanannya ya berangkat dari itu gitu. Dulu ya mungkin di era 2011, 2012 saya sempat
cukup aktif gitu ya, bikin video klip, Bondan Prakoso and Fade to Black dan lain sebagainya. Dari situ kemudian saya bikin company Rayaflix. Dari situ saya coba hal lain di luar yang kira-kira teman-teman yang lain di luar sana udah melakukannya dengan secara hebat gitu ya, secara expert dan lain sebagainya gitu. Nah maka di tahun 2016 kita mempelajari marketnya, di tahun 2000 ya di era sekarang kita belajar investment, kita juga kemudian mendistribusikan film. Jadi kalau distribusi film bukan film Indonesia, jadi kita import dari Thailand, dari Korea, dari negara-negara lain untuk ditayangkan ke sini. Wow. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bagaimana kita belajar mengkomunikasikan film yang asing di Indonesia ini. Betul. Kalau misalkan dalam 8 tahun sudah berjalan kita sudah belajar bagaimana mengkomunikasikan film Indonesia ke market Indonesia, ya mungkin dengan jumlah tertinggi yang pernah kita dapatkan di film agak lain, misalkan 8 juta penonton, kita pengen coba deh di film asing yang kemudian kita komunikasikan ke orang Indonesia. Itu kan akan lebih men-challenge kita bagaimana mengkomunikasikan produk yang asing ini ke market Indonesia. Contoh misalkan Jatuh Cinta seperti di film-film. Jatuh Cinta seperti film-film ini sebuah film yang cukup segmented kata orang. Terus kemudian tonnya hitam putih dan lain sebagainya. Waktu itu kita ketika baca skripnya, saya langsung bilang sama Yandi, ini skripnya sangat jenius. Ketika nonton filmnya, wow ini filmnya jenius. Nah maka marketingnya harus setia terhadap produknya, harus setia terhadap ton filmnya dan lain sebagainya. Berarti marketingnya harus jenius juga gitu. Nah dengan perjalanan itu kita pada saat itu ya sangat bersyukur gitu bisa mendapatkan penonton kurang lebih 650.000 penonton. Dengan market yang niche tadi, dengan ton yang hitam putih dan lain sebagainya. Betul, balik lagi ke target audience sih, itu penting banget. Karena setiap film punya penggemarnya masing-masing dan kita nggak bisa treat semua film sama gitu kan. Betul. Apalagi Star Vision ini beda-beda banget nih setiap film ya kan. Benar. Sangat-sangat berwarna tapi menarik ya. Ketika kita juga melakukan marketing di film Sekawan Limo misalkan. Sekawan Limo tuh kan filmnya menyisakan misteri. Betul. Siapa demitnya, sopo demite gitu kan. Itu yang terus kita tanyain ke audiens. Coba deh tebak siapa kira-kira demitnya, siapa kira-kira akan menarik semenarik apa dan seterusnya. Pada akhirnya lama-lama engagementnya makin bagus dan orang makin tertarik gitu buat nontonnya. Betul. Oke, di sini kita udah ada banyak yang penonton nih. Siapa tahu ada yang mau bertanya untuk Kang Futi. Sorry Mas. Saya mau nanya. Namanya dulu. Nama saya Aldo. Oke. Untuk film-film yang mungkin cukup independen, yang tidak punya power dari aktor atau aktrisnya maupun dari sutradara dan penulisnya, itu kira-kira bagaimana kita melakukan marketing agar film kita itu dapat sampai ke telinga penonton, kurang lebih begitu sih Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Aldo. Oke, untuk film yang kira-kira secara visibility ya, secara cash mungkin gak accessible, gak punya fans atau followersnya dikit dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting dalam sebuah film itu adalah ceritanya. Bagaimanapun marketing gimmick itu tidak akan lebih kuat daripada marketing yang sesuai dengan produknya. Ketika satu ceritanya kuat, kemudian dia bisa meng-carry cerita itu, karakter ini bisa meng-carry cerita itu, ketika kemudian kita mengkomunikasikannya juga bisa terjadi gitu loh. Jadi pemain atau pemeran film itu yang membuat isu tadi, yang membuat tema dari film itu lebih accessible untuk nyampe ke market mereka. Artinya juga kan produser juga pasti menghitung seberapa mampu mereka memerankan karakternya, seberapa juga mereka punya akses di media dan lain sebagainya. Tapi pada intinya ada dan tidak ada itu, tentu kita masih bisa ngomongin filmnya gitu. Film yang misalkan ya kita tahu banyak film luar misalkan yang kita tidak melihat pemainnya yang kita kenal dan lain sebagainya masih bisa ditonton banyak orang. Itu juga faktor bagaimana isunya sangat menarik, judulnya menarik dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kita komunikasikan ke audiens gitu. Oke, terima kasih Mas Aldo. Oke, nah ngomongin tentang itu tuh, gimana kira-kira perbedaan digital marketing di film di luar negeri dan di Indonesia, kira-kira perbedaannya apa aja tuh Mas?
mungkin pada intinya sama ya, cuman bedanya itu karakteristik kultur kita. Kalau di kita tuh selalu berangkat dari bawah ke atas gitu, yang dimana konten-konten yang sifatnya raw, konten-konten yang sifatnya lebih dekat sama audiens itu jauh lebih engaging ketimbang yang sangat komersial gitu ya. Misalkan seperti trailernya atau apapun itu gitu. Nah kalau di luar itu jauh lebih mengkomunikasikan hal yang prinsipil. Ya kayak trailernya di boost sedemikian rupa, teasernya, posternya dan lain sebagainya. Sedangkan hal yang sifatnya dari user itu bergerak dari usernya sendiri gitu. Nah kalau di kita kan kedua halnya bisa kita lakukan. Betul, kayak betul. ngelihat misalkan salah satu aktor yang biasa tampil dengan gambar yang bagus dan lain sebagainya, tapi kita ambil dengan gambar yang sangat dekat sama orang gitu, pakai kamera handphone dan lain sebagainya, itu mungkin jauh lebih dekat sama market kita gitu. Jadi memang karakteristik audiensnya yang berbeda, pendekatannya pun berbeda gitu. Iya, gimana caranya ngebuat itu juga relatable sama penonton-penonton kita ya. Betul. Yang banyak ini. Nah sekarang kan salah satu film Star Vision ada juga yang kerja sama Raya kan. Yaitu Modal Nekat nih yang terbaru di bioskop. Nah kalau planning marketing dari Raya tuh apa sih untuk Modal Nekat? Oke, jadi film ini menarik. Banyak sekali perspektif di mana tentang keresahan orang yang memiliki keterbatasan gitu ya, secara ekonomi, kemudian harus melakukan sesuatu yang jahat di luar sana untuk menutupi persoalan ekonomi mereka gitu ya. Artinya hal yang paling penting dalam cerita ini adalah bagaimana kita ada di perspektif market nih. Orang akan relate dengan cerita yang seperti itu, orang yang kemudian akan dekat sekali dengan keterbatasan dan lain sebagainya, itu yang kemudian akan kita komunikasikan ke sebanyak mungkin orang gitu. Jadi kita lebih kepada mengajak banyak orang untuk berempati pada isu yang sedang kita bikin, walaupun caranya sangat nekat, walaupun yang mereka miliki, mereka tidak punya uang, mereka punya banyak keterbatasan, yang mereka miliki modal yang mereka miliki itu hanya nekat gitu loh. Ini juga tidak jarang terjadi, mau itu calon kepala daerah yang mereka punya itu modal nekat gitu ya. Atau kita sendiri sebagai seorang kreator, ada penulis skenario, ada sutradara, ada siapapun itu, yang kita punya itu adalah nekat gitu loh. Modal kita tuh cuma nekat gitu. Nah dengan topik yang sangat relevan, dengan semua orang juga pernah mengalami dan juga menjalani ini akan jadi sesuatu yang accessible. Orang mudah mengasosiasikan ceritanya ke dalam dirinya. Nah maka langkah-langkah yang kita lakukan adalah bagaimana orang juga bisa sama-sama mengutarakan apa yang mereka lakukan dengan istilahnya modal nekat gitu loh. Kalau ditanya, saya sendiri dulu ketika masuk ke industri film, membuat Raya Flix dan lain sebagainya tuh, kira-kira modalnya apa? Ya modal nekat gitu. Nekat, betul. Modal uang mungkin gak punya, pertemanan juga masih terbatas dan lain sebagainya. Modal nekat dengan tujuan ingin belajar. Betul. Gitu loh. Nah kira-kira semua film itu pasti memiliki lesson learned. Dengan cerita yang seperti ini, dengan yang kita miliki modal nekat ini, kita akan punya pengetahuan pada akhirnya, pengalaman atau pelajaran dari apa yang kita lakukan, berangkat dari apa? Dari modal nekat gitu. Nah jadi kira-kira begitulah cara kita berkomunikasi yang sekiranya paling dekat. Siapa sih di sini yang tidak berangkat dari itu gitu ya? Mungkin akan lebih terasa perjuangannya, akan lebih terasa hasilnya, perbedaannya dan lain sebagainya, karena kita berangkat dari keterbatasan. Nah film ini berangkat dari keterbatasan. Nah maka Modal Nekat adalah salah satu film yang kita coba dekatkan dengan audiens, yang kira-kira audiens pun atau penonton pun atau calon penonton pun juga pernah mengalami itu, walaupun bentuknya berbeda gitu. Yang ini mungkin kenekatannya seperti apa, dan mungkin teman-teman juga pasti pernah punya
pengalaman kenekatan itu sendiri, dan dengan nekat itu menjadikan kita bertumbuh gitu loh. Kalau kita tidak punya keberanian atau sisi nekat itu, ya mungkin tidak akan bertumbuh. Ya kira-kira begitulah kita mengkomunikasikan film kita. Betul. Iya, penting banget ya kita untuk grow out of our comfort zone juga ya, untuk bisa bertumbuh sebagai manusia gitu. Karena kalau kita di situ-situ aja, kalau kita nggak nekat nih, ya kita nggak bakal kemana-mana kan jadi manusia. Betul. Mungkin semua film itu punya sisi modal nekat. Betul. Moana itu di film pertama itu nekat. Nekat banget ya. Pergi ke satu tempat yang dia nggak tahu. Betul. Dengan keberaniannya anak kecil dan seterusnya gitu. Dia tidak tahu resikonya. Di film kedua dia sudah tahu resikonya. Oh jangan spoiler mas. Dan seterusnya, saya belum gitu nonton. kan? Saya belum nonton. Nanti nonton. Okay. Nah pada intinya sekawan limo dan lain sebagainya itu pasti ada dorongan gitu kan. Yeah. Dorongan. Nah di film ini dorongan itu yang kemudian dibahas gitu loh. Nah yang terakhir adalah apa saran-saran Kang Futi sama orang-orang di luar sana yang lagi pengen menjadi filmmaker atau baru nge-start bisnisnya jadi filmmaker, gimana caranya mereka tetap semangat untuk bisa ngejual film mereka? Karena kadang filmmaker itu salah satu kelemahan mereka. Mereka bisa bikin film bagus, tapi mereka nggak bisa ngejualnya. Nah, apa saran yang Kang Futi bisa kasih kepada mereka? Kita harus berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita juga sebagai filmmaker, bagaimana juga kita sebagai orang yang terlibat dalam pembuatan film ini juga bisa ngomongin film kita ke orang lain. Sebetulnya sesimpel kita juga bisa bangga nyeritainnya ke teman kita bisa bangga postingnya di sosial media, kita juga bisa memberitahu sebanyak mungkin orang-orang terdekat kita. Itu adalah hal yang paling utama yang perlu kita lakukan, gitu ya. Contoh misalkan, kenapa sih orang yang punya followers besar dan lain sebagainya begitu mudah, tapi kan mereka juga memulai dari mengkomunikasikan apa yang mereka lakukan secara bertahap gitu loh. Jadi kenali sedekat mungkin produk yang kita bikin, kenali cerita yang kita bikin itu serelevan mungkin dengan kita, dengan orang lain dan lain sebagainya, sehingga kita juga sebagai marketer tidak kesulitan untuk ngomonginnya ke orang lain. Kalau kita sendiri kesulitan, apa mungkin ceritanya nggak begitu kuat sehingga kita nggak bisa ngomonginnya, gitu kan? Atau kenapa sih ini susah banget marketingnya dan sebagainya? Ya barangkali produknya tidak accessible gitu untuk market yang lebih luas gitu loh. Tapi yang harus kita pahami adalah ketika kita membuat cerita, itu harus yang sesuai dengan target audiensnya gitu ya. Kalau misalkan cerita ini bisa diterima oleh banyak orang, bisa didengar oleh sekian banyak orang, artinya juga komunikasi kita harus bisa menarget itu semua. Tapi kalau misalkan memang secara topik itu niche, market tertentu, ya kita juga harus secara sadar kita berkomunikasi pada market itu gitu. Dan yang terpenting adalah ketika kita mengkomunikasikan film kita, itu tidak boleh yang target marketingnya A misalkan, tidak boleh mengalienasi target market yang lain. Sehingga misalkan kita ngomong A, tapi yang B itu ngerasa bahwa oh berarti bukan film kita. Nah itu juga salah satu hal yang menjadi penghambat kita tidak bisa nge-reach market baru gitu loh, di luar yang target utama kita. Harus keep the door open for everyone juga gitu ya. Benar. Oke, makasih banyak Kang Futi. Sama-sama. Dan makasih banyak semua yang sudah nonton. Oke, we'll see you on our next one-on-one session. Thank you very Terima much kasih. everyone. Tepuk tangan dulu buat Terima Kang kasih. Futi.